Welcome to our channel. Umat beriman yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Salam, selamat pagi dan semoga dalam keadaan sehat. Pada edisi Riak Sabda kita hari ini, Jumat 9 Mei 2025, kita akan bersama-sama merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Umat beriman yang terkasih, penegasan Yesus tentang dagingnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman tentu bukanlah dipahami dalam pengertian secara harfiah, melainkan harus dipahami dalam pengertian secara rohani, yakni melalui pengalaman iman, di mana seluruh diri kita bersatu dengan tubuh dan darahnya, sehingga hidup dan karya kita dipenuhi dan dikuduskan olehnya. Maka dari itu, merayakan Ekaristi merupakan sesuatu yang sangat penting, karena di sana kita akan berjumpa dan mengalami pengalaman iman itu, yakni pengalaman akan dan bersama dengan Kristus. Merayakan Ekaristi bukan berarti kita datang, duduk, diam, lalu pulang dengan tidak membawa apa-apa. Melainkan merayakan Ekaristi berarti kita datang, lalu terlibat dalam keseluruhan hidup dan karya Kristus yang telah mengorbankan tubuh dan darahnya yang kita terima dalam rupa roti dan anggur sebagai sumber makanan rohani dan sumber kekuatan tertinggi dalam menjalankan seluruh karya pelayanan kita. Umat beriman yang terkasih, perayaan Ekaristi yang kita rayakan, meskipun kita tahu bahwa itu sangat penting, tetapi masih saja dalam kehidupan ini kita kadang mengabaikannya. Kita kadang menjadi orang yang dalam tanda petik malas untuk merayakannya, atau bahkan tidak sama sekali dengan alasan tertentu. Ataupun kalau kita merayakan Ekaristi hanya pada saat-saat tertentu saja, misalnya pada hari raya Natal saja, atau pada hari raya Paskah saja, atau pada saat menjelang kita hendak menerima sakramen-sakramen tertentu. Dan setelah itu selesai, kita kembali menjadi orang yang cuek akan perayaan Ekaristi, yang dipahami sebagai sumber dan puncak kehidupan kita. Kita akan hanya mampu memahami pentingnya perayaan Ekaristi hanya sebatas sebuah kewajiban, karena mungkin kita merasa bahwa kita orang Katolik, tanpa memahami bahwa perayaan Ekaristi sebagai sebuah kebutuhan untuk tetap bertahan dalam iman akan Kristus. Demikian, kalau kita sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaikinya dengan menjadi lebih baik? Umat beriman yang terkasih, pengorbanan Kristus di salib merupakan wujud kasih tertinggi bagi kita. Dan kasih itu tidak hanya berhenti di kayu salib, melainkan kasih itu terus ada, terus mengalir dengan dan melalui peristiwa kebangkitan Kristus yang menjamin bahwa Yesus telah mengalahkan maut dan dosa kita, yang menjamin bahwa setiap orang yang percaya akan kebangkitannya dijadikan sebagai manusia-manusia baru yang memperoleh keselamatan kekal. Maka dari itu, tugas kita adalah kita kembali kepada Kristus dengan jalan pertobatan. Kita berjalan bersama, saling menopang dalam doa, kasih, dan pelayanan. Dan semuanya itu berakar pada Ekaristi. Semoga dengan ini kita selalu diingatkan bahwa hidup kita
tidak hanya bergantung pada makanan fisik, melainkan pada hubungan yang erat dengan Kristus yang bangkit, yang telah memberikan kehidupan kekal. Semoga dengan ini juga kita selalu diingatkan bahwa perayaan Ekaristi merupakan sumber dan puncak kehidupan kita yang membangkitkan kita mengalami perjumpaan secara nyata dengan Allah dan tinggal di dalamnya. Yesus telah mati dan bangkit untuk kita dan menjadi satu-satunya yang dapat memuaskan jiwa, membuat hidup kita penuh dan bermakna. Semoga Tuhan memberkati. Amin.